Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wa ma'asil lisani. Malam Selasa yang lalu menerangkan tentang maksiatnya anggota badan. Anggota badan itu bermacam-macam. Kemarin menerangkan maksiatnya perut. Sekarang wa ma'asil lisani kasiratun. Wa ma'asil lisani kasiratun aidon. Wa ma'asil lisani utai pira-pira maksiate lisan iku kasiratun akeh aidon halimale. Adapun maksiatnya lisan atau mulut itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Pertama contohnya adalah mislul ghibah. Yaiku umpamane ngrasani wong. Wahyau tawi ghibah itu dzikruka iku nutur-nutur ira akhoka ing sedulur ira al muslim kang muslim atau kang Islam. Bima kelawan barang yakrohu kang benci utawa sengit sapa akhoka. Wa ing kuntalan senajan ono sapa sira iku sadikon iku bener, itu juga termasuk ngerasani wong. Jadi intinya maksiatnya lisan, maksiatnya mulut itu banyak sekali. Di antara contohnya adalah ghibah. Ghibah itu ngomongin orang lain. Bahasanya ngerasanin orang lain. Yang dimaksud ghibah itu dzikruka akhokal muslim bima yakrah wa in kunta shadikon. Ngerasanin orang lain, ngomongin orang lain dengan kejelekan-kejelekan orang lain. Walaupun toh kejelekan tersebut benar-benar jelek. Paham maksudnya, Pak? Belum lah ya. Jadi kita ngomongin orang lain, ngomongin kesalahan orang lain walaupun toh mereka benar-benar salah. Kalau tidak salah mungkin istilahnya ngerasain yang tidak baik. Ini ngerasain yang baik. Artinya yang baik itu benar-benar yang diomongkan itu terjadi. Itu kenyataan. Pak David itu loh, orangnya geleleng misalnya kan. Walaupun toh pada kenyataannya memang geleleng gitu. Walaupun toh kenyataannya geleleng. Besar kepala, angkuh, emosional terus, ya, emosinan, ya, sering marah. Kalau nggak cocok sedikit, orangnya nggak ada tapi, orangnya nggak ada. Kita omongin sama orang lain, ya, berdua duduk ngurusin atau ngomongin kesalahan-kesalahan
Pak David, walaupun toh itu kenyataannya itu memang benar-benar geleleng atau benar-benar salah. Itu termasuk maksiatnya mulut atau maksiatnya lisan. Ini juga sangat berat. Ya, tuntutan bagi orang-orang yang sudah thariqah itu dituntut bagaimana bisa mengurangi daripada ghibah. Makanya di dalam thariqah itu banyak amalan-amalan, banyak dzikir-dzikir. Itu diantaranya tujuannya supaya mulut itu tidak terlalu dibasahi dengan omongan-omongan yang tidak baik, terutama ghibah, ngerasain orang lain. Ini termasuk maksiatnya lisan. Kemudian wan namimatu, lan adu-adu. Namimah itu mengadu domba. Mengadu domba. Ada kawannya yang mungkin baginya tidak senang, ya, tidak cocok, sehingga bagaimana diadu domba dengan orang lain supaya mereka berdua itu cekcok, supaya mereka berdua itu ribut, supaya mereka berdua itu bertengkar atau kelahi, minimal tidak baik lah. Kalau bahasa kerennya sekarang itu apa? Namimah itu apa bahasa sekarang? Provokator. Ya, provokator. Memprovokasi orang lain. Bagaimana mereka berdua itu bisa gaduh antara kelompok ini dengan kelompok itu diadu domba. Biasa yang mengadu domba itu bagi mereka kelahi, mereka bertengkar langsung berpaling, lari dia yang mengadu domba. Nggak mau tanggung jawab. Itu sumbernya dari omongan, sumbernya dari lisan, dari mulut kita. Yang putih kita omongkan merah. Yang benar kita serempet-serempet supaya agak-agak salah sedikit. Mana betul orang itu? Coba lihat itu Pak Rehan itu. Kan begitu. Kalau nggak percaya, kemarin itu begini diomongkan sama Ali sama Pak Puji. Lagi duduk berdua sama Pak David, ngomongin Ali, ngomongin Pak Puji. Kan gitu. Yang diomongkan itu yang tidak benar. Gremeng, ngedumel. Paham nggak yang dimaksud, Pak? Paham lah ya. Agar bagaimana Ali sama Pak Puji itu gaduh, ya, bertengkar atau cekcok. Ya setidak-tidaknya itu diem-dieman lah. Bahasa orang Jawa itu neng-nengan. Sampai-sampai dalam suatu majelis taklim seperti ini, kalau duduk aja nggak mau berdampingan, berjauhan dia. Salaman itu nggak bisa cek gitu, anggrang-anggrang itu, kayak macam malas aku sama Ali. Itu gara-gara mulutnya Pak Rehan. Ya. Itu gara-garanya seperti itu. Duduk berhadapan kayak gini itu ya nggak pernah pandang memandang, yang plek itu nggak pernah. Agak-agak sinis. Karena apa? Karena sudah dirasukin omongan-omongan dari Pak Rehan tadi. Yang kadang omongan tersebut memang benar-benar tidak benar. Tidak benar. Ini loh Pak, apa namanya, termasuk maksiatnya lisan yang paling parah. Paling parah. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana mereka menjaga lisannya. Kalau lisannya dijaga dengan baik, tidak mau ghibah, tidak mau namimah, ya, nggak mau ngerasain orang, nggak mau memprovokasi orang lain, insya Allah selamat.
insya Allah selamat. Nah sekarang ini lain. Sekarang ini keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana mereka menjaga dua jarinya. Ya kan Pak? Gampang memprovokasi orang lain, tidak usah pakai mulut. Diem saja. Duduk tenang dengan memegang HP. Ya, di wak itu disebarkanlah omongan-omongan yang tidak baik antara si A dengan si B. Sehingga akhirnya si A dan si B itu kelahi, ribut, bertengkar, cekcok, saling diem-dieman. Nah, kita main utik aja terus jari-jari kita. Malah kadang-kalanya itu gampang untuk menimbulkan kegaduhan dengan meng-share informasi-informasi yang kadang kurang jelas. Ya. Yang kurang absolut. Ya. Yang kurang valid. Asal di-share aja. Dengerin di Facebook, dengerin di Instagram, entah itu dari mana sumbernya juga tidak tahu, langsung kita share di grup WhatsApp, ya, di share di Facebook, di share di Instagram, di share di Twitter dan lain sebagainya, sehingga membuat gaduh orang lain. Ini juga termasuk bagian daripada maksiat, tapi itu bukan maksiatnya lisan, akan tetapi maksiatnya jari, maksiatnya tangan. Maka orang Thariqah juga dituntun, diajarin oleh guru mursyidnya agar supaya selalu megang tasbih. Ya Pak David ya, bukan megang handphone, megang tasbih. Jari-jarinya kalau udah megang tasbih kan nggak sempat, usil aja di handphonenya. Pak David banyak megang tasbih apa megang handphone? Apa megang kunci obeng? Zamannya sudah lain ya Pak ya. Zamannya sudah lain. Apa megang tasbih kayak macam sunan aja. Kayak macam wali. Padahal itu ada tuntunan daripada guru kita. Dari guru mursyid kita. Itu menuntun seperti itu. Agar jari-jari kita ini bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, untuk hal-hal yang baik. Coba Bapak praktekkan kalau tidak percaya. Ya. Kalau jari Bapak selalu melihat handphone, ya, untuk memegang handphone terus, itu nanti kadang-kalanya saking lamanya tak tahu apakah informasi itu benar atau salah. Pas kebetulan dapat informasi yang salah, ya, yang itu kita dapatkan dari orang yang tidak kita senengin. Oh cepat itu Pak, langsung kita upload, kita unggah, kita kirimkan di grup, macam-macam lah. Akhirnya jadi viral. Setelah itu terjadi perkelahian, pertengkaran, perdebatan. Coba kalau tangan kita atau jari kita selalu kita buat untuk zikir, memegang tasbih terus, memutar tasbih terus, Allah, 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 Allah. Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kapan waktunya kita megang handphone? Oke, yang berkaitan dengan maksiatnya lisan. Kalau lisan kita selalu kita basahi dengan aurat-aurat ataupun wiridan-wiridan. Ada khataman khawajikan. Ya. Kemudian ada ayatus sabi'ah. Kemudian ada sholawat, ada tasbih, ada istighfar. Kapan waktunya kita ghibah? Ngerasain orang lain. Kapan waktunya kita mengadu domba orang lain? Udah gak sempat lagi Pak. Sudah gak sempat lagi. Karena setiap saat atau setiap waktu lisan kita selalu kita sibukkan dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga suatu hal yang tidak mudah. Ini juga suatu hal yang tidak gampang. Ya. Mulut itu kalau udah biasa ngoceh Pak. Ya. Ngoceh yang tidak benar. Itu kalau diajak ngomongin
hal-hal yang tidak benar, itu senangnya minta ampun. Karena udah kebiasaan. Kita alihkan, kita ajak zikir itu angel, Pak. Apa? Angel, susah. Ya. Ngobrol ngalor ngidul ya, nyetan ngulon ya enggak karu-karuan lah. Itu berjam-jam itu enggak nguap. Ayo nanti kita praktekkan coba. Begitu kita baca Fatihah, mulai kita mesti ngap, angop, nguap. Fatihah belum sampai khatam itu udah keduluan nguap, Pak. Ya. Sama dengan mata kita. Mata kita ajak nonton HP, YouTube, berjam-jam. Berjam-jam. Tak ada ngantuknya. Nggak percaya tanyakan sama Jordan. Depannya kasih handphone, bukakan YouTube. Apalagi YouTube-nya itu Adila. Saya yakin 2 jam nggak ngantuk dia. Ya Pak, nanti ajak baca Fatihah, ya, dikir sebentar aja. Wih, gayanya sok khusuk-khusukan dingklo, padahal tidur. Yang lucunya kadang itu kita paksa untuk dingklo, Pak. Untuk dingklo, memejamkan mata, ya cepatlah malah. Diantarkan doanya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bukan dikir Allah lagi, bukan sallallahu alaihi Muhammad lagi, tapi doanya Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Makanya bagi yang latihan-latihan dikir itu nggak usah dingklo amat lah. Nggak usah menjam-jamkan mata, biasa aja lah. Itu loh. Kayak macam kita nonton handphone, nanti betah ya. Awet. Ini kadang-kalanya kalau saya lihat kawan-kawan tuh jamaah ini khusyuk betul ini, sama kiainya kalah. Tapi betul khusyuk enggak? Rupanya enggak khatam-khatam. Bangunnya itu setelah kiainya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saya ngajarkan kepada jamaah itu yang baru-baru itu, yang belum tingkatannya khusyuk, nggak usah dingkluk-dingkluk amat. Itu setan kau tuntun. Setan yang mau ngajak tidur, yang mau jangan ngantuk, kau tuntun, ya cepet malah. Orang dilawan aja kadang masih berontak, apalagi dituntun. Ya, dibarengin juga doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Oh, langsung lelap, Pak. Lelap betul. Bisa-bisa ngencas itu. Masya Allah. Tapi coba kita ajak maksiat. Udahlah, kita nggak usah wiridan malam ini misalnya. Nah, wiridan torekohnya libur misalnya. Kira-kira ada yang ngantuk nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Semua punya imajinasi. Punya apa namanya? Punya pemikiran-pemikiran. Punya pembahasan. Yang bahas pembangunan, yang bahas jual beli, yang bahas masalah-masalah tetangga, macam-macam. Sehingga semangat untuk melek, gairah untuk untuk ngobrol itu ada. Tapi kalau sudah mulai wirid, sudah mulai dzikir, itu seluruh tubuh sudah mulai melemah. Ya, lesan ini kalau diajak la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti la ilaha illallah dengan mata yang sayup-sayup. Padahal kalau ngobrol yo kenceng-kencengan, Pak. Banter-banteran suaranya. Ya, bener enggak, Pak? Ya, tanya sama Pak David kalau nggak percaya. Hadapkan di depannya itu ada kunci Inggris, ada obeng, ada ini alat untuk nambal ban. Semangat dia. Oh, ini bagus, ini kalau dibengkokkan sedikit kayak gini, tambah enak untuk nyongkelnya ini. Kan begitu. Tapi kalau depannya sudah dihadapkan buku ataupun kitab Futuhur Rabbani, ya, udah mulailah melemah. Nah, inilah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi sering saya sampaikan bahwa kita wirid, dzikir, terutama dzikir torekoh ini bukan hanya sekedar menjalankan dzikir saja, akan tetapi kita mencari ilmu untuk memfollow up agar dzikir kita ini betul-betul terarah. Ya. Kalau kita tidak mempunyai ilmu itu, walaupun toh dzikir terus, ya maksiatnya juga maksiat terus. Kita tidak tahu bagaimana strategi untuk melawan iblis. Bagaimana caranya untuk menghindar dari rayuan-rayuan iblis. Bagaimana supaya kita tidak mengikuti daripada iblis. Sebagaimana contoh yang saya sampaikan tadi. Iblis itu pinter, Pak. Kalau kita mau ngaji,
itu ada beberapa barang yang disiapkan. Pertama, ada tepung yang disiapkan oleh iblis. Aku tengok ini Puji gayanya ini, matanya belalak-belalak semangat kayaknya. Tengok aja nanti mulai Fatihah aku taburin tepung biar sepet. Kalau untuk merem itu nyaman, enak. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, aku siapin jarum-jarum kecil yang akan aku siapkan di bawah pantatnya. Mbak rasakan aja Bapak nanti kalau pas dikir. Itu yang cerkit-cerkit, yang cenut-cenut di pantat, ya, yang di pinggang itu, apalagi habis nyangkul 1 hari, kelihatan itu. Tapi anehnya itu kalau saya rasakan, kenapa kalau saya ajak ngobrol berjam-jam, dari jam 10 sampai jam 4 pagi, itu betahnya minta ampun, itu saya Pak, itu saya. Itu kenapa? Nah itu kan harus kita cari ilmunya. Setelah kita mendapatkan ilmunya, oh ini rupanya rayuan iblis. Oh ini rupanya cara atau strategi atau siasat iblis untuk merayu kita, untuk mengganggu kita. Nah kalau sudah tahu jangan diikuti. Paham nggak Pak? Nah, coba aku tes nanti lah kalau Willy kira-kira yang ngantuk berapa. Coba aku tes aja, aku tengok aja nanti. Ikutin aja. Ali jangan di depan, nanti kelihatan kamu sendiri. Aku tengok aja nanti itu. Berapa orang yang ngantuk. Apalagi berapa orang yang tidur. Kalau berarti nggak tidur berarti sukses kita. Hari ini karena habis disinggung ya kan. Nggak tahu besok. Atau di rumah. Ada lagi yang penuh dalil dengan bahasa hakikatnya karena sudah mengikuti tarekat. Apa coba? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha. Allah tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Huwal hayyul qayyum. Engkau zat yang maha hidup. Tidak akan ada matinya. Ya. Al-qayyumu dan zat yang maha berdiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dan engkau tidak pernah tidur. Engkau tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Ini bahasa hakikat kita berusaha untuk bagaimana tidak ngantuk. Bagaimana tidak tidur. Biarlah yang tidur itu mata kita. Biarlah yang ngantuk itu mata kita. Tapi mata hati jangan sekali-kali tidur atau ngantuk. Nah kita biasanya kalau mata kita sudah ngantuk, mata kita sudah tidur, hati kita... hati kita gimana? Ya langsung ikut bablas. Kan begitu. Langsung bablas. Nah, untuk mengajarkan atau menuntun yang semacam itu juga tidak gampang. Ya. Tapi karena sudah pernah ngaji, nanti akhirnya dalil sama orang. Oh, jangan kau lihat saya tidur ya, itu hanya mata saya. Sebetulnya hati saya nggak pernah tidur. Saya wiridan terus kok. Makanya toreko harus mengalir terus. Hati kita harus kita tuafin terus. Tapi legendes itu hanya dalilnya saja. Ya Pak ya, legendes. Itu apa? Oh legendes kata Pak David ya. Matanya tidur, hatinya juga tidur. Karena biasanya itu mata kita ngantuk, mata kita tidur itu terbuat dari hati kita yang sudah mulai ngantuk dan hati kita yang sudah mulai tidur. Maka kalau hati kita sudah melemah, insya Allah seluruh tubuh kita akan melemah. Tapi hati kita selalu semangat, maka seluruh tubuh kita akan semangat. Nggak percaya? Praktekkan. Ketika hati kita berhadapan atau bertemu dengan sesuatu yang kita senangi, maka seluruh tubuh akan ikut menjadi senang. Bapak-bapak dulu waktu pertama kali jadi pengantin baru, ya kan? Senang-senangnya ketemu atau jumpa dengan istri ya malam pertama. Kira-kira yang biasanya ngantuk berat ketemu istrinya atau berat ngantuknya? Ya bisa tanya sama Pak Imad dulu waktu pengantin baru. Atau mungkin Mas Jordan aja lah yang biasanya ngantuk misalnya kalau ngaji. Besok kalau malam pertama berat ngantuknya apa berat senangnya sama istrinya?
Gimana? Kalau berat ngantuknya itu isinya langsung protes. Lah teler. Kok anggap apa aku ini mas? Kok bayar mahar dengan mahal-mahal? Pestanya aja habis 80 juta malam pertama kau tinggal tidur aku mas. Protes istrinya pak. Begitu juga hati kita ketika kita ajak menghadap Allah untuk taqarrub ilallah. Ketemu dengan Tuhan yang sangat kita sayangi, yang sangat kita ikutin, dan tidak ada makhluk di atas muka bumi ini yang bisa melebihi cinta kita terhadap Allah. Tapi hati kita malah kita lemahkan. Itu tandanya kita tidak cinta Allah. Ya. Ya kan biasanya kalau orang senang itu kan semangat. Ketemu sama yang disenengin, betul enggak? Tanya Pak Thohir kalau enggak percaya. Ya, kalau pas malam Jumat itu mau ketemu sama istrinya, itu suruh dandan yang biasanya enggak pakai minyak wangi, ya kan? Ketiaknya pakai apa namanya? Apa? Supaya tidak bau-bau, kan senang dia kan? Semangat. Loh ini mau ketemu sama kekasihnya loh. Ketemu sama Rasulullah ketika baca sholawat. Ketemu sama Allah ketika zikir Allah. Kok malah ngantuk? Ya kalau macam wali-wali nggak apa-apa, mata kita ngantuk, hati kita seneng. Ini kadang kan dua-duanya. Malah kadang mata kita belum ngantuk, hati kita sudah ngantuk duluan. Nah, akhirnya seluruh tubuh ikut menjadi ngantuk. Nah, ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuannya kita mengaji. Ya. Agar kita tahu, agar kita mendapatkan ilmu bagaimana kita bisa mengurangi maksiatnya lisan kita. Di antaranya caranya juga harus selalu kita basahin lisan kita untuk dzikir-dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengurangi maksiatnya tangan kita ataupun jari-jari kita. Kita ajak jari-jari kita untuk selalu memegang tasbih, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan sinkron. Ya, akan sinkron ketika kita melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, ya itu tadi. Ya, waktu zikir, maksiat, mungkarot, ya mungkarot. Dan tidak ada usaha untuk bisa menolaknya atau melawannya. Karena apa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Mudah-mudahan ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.